Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada terasa kita sudah memasuki separuh akhir dari bulan Ramadan, yaitu tanggal 25 yang kemudian disebut dengan al-ashru awal al-awakhir fi Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan ada pepatah Arab, al-umuru bi khawatimiha, bahwa urusan-urusan itu dilihat dari akhirnya. Memulai bagus, memulai penting, tapi akhir dari memulai itu yang kemudian dilihat bagaimana ikhtitamnya, bagaimana terakhirnya dari sebuah perkara itu. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ijtihada, bersungguh-sungguh, tidak melepas begitu saja bagaimana 10 terakhir itu menghilang, tetapi malah para ulama juga dan juga salafus soleh lebih menguatkan tenaga sisa-sisa waktu itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan para ulama salaf dia menyambutnya di akhir Ramadan itu dengan mandi dan melakukan wangi-wangian, dan ini banyak di dalam riwayat. Faya ayyuhal ahibba lil jami', apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat dari Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang mengatakan makna dari syadda mi'zarahu itu meninggalkan istrinya. Artinya meninggalkan ini tidak melakukan hubungan, lebih konsentrasi atau lebih fokus kepada ibadah. Satu sisi keluarga atau istri itu adalah mengundang untuk sebuah kenikmatan, dan ada kenikmatan yang lain yang mungkin dikonsentrasikan untuk 10 terakhir ini adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa syadda mi'zarahu itu dengan memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah di sini entah tilawah, kemudian qiyamul lail dan yang lainnya. Tapi pada intinya adalah dia mengencangkan pinggangnya untuk memperkuat, tidak main-main. Itu syadda mi'zarahu. Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana menghidupkan malam-malamnya? Tradisi di Indonesia, kalau 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29, biasanya di beberapa masjid, mungkin banyak masjid, diadakan qiyamul lail atau lebih kepada salat witir. Sehingga ada salat witirnya yang di jam 1, ada yang jam 12. Untuk apa? Menghidupkan malam-malamnya, sehingga tarawih kemudian istirahat, atau ada yang kadang tidak istirahat, dilanjutkan dengan melakukan peribadatan kepada Allah, entah membaca Al-Quran, kemudian salat taubat, salat hajat, salat tasbih, kemudian berakhir dengan salat witir. Kenapa? Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai ibadah. Bisa juga memberikan sedekah atau apapun yang tidak hanya siangnya diperkuat dengan puasa dan melakukan ibadah, tapi ahya lailahu, Rasul itu menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail atau perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Kemudian yang ketiga, ayqadh ahlahu. Ayqadh ahlahu itu membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya di sini bagaimana Rasulullah membangunkan istri-istri beliau untuk apa? Untuk juga melakukan ibadah yang sama, dengan mengaji, dengan qiyamul lail. Dan qiyamul lail di sini untuk apa? Ada sesuatu yang dicari, adalah Lailatul Qadri.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik. Bahasa lebih baik itu bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000. Karena turunnya nuzulil Quran, turunnya asbab Al-Qadr itu, ada Bani Israel yang melakukan ibadah sekitar 1000 bulan penuh siang malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk menyamai dengan peribadatan yang panjang itu. Dan sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umurnya baina sittin sab'in, ya kadang khamsin, itu tidak jauh dari itu. Maka ada sesuatu yang bisa dicapai untuk mencapai ibadah yang sama, yaitu talabul lailatul qadri, mencari Lailatul Qadar. Dan dalam banyak keterangan salafus saleh dan juga riwayat-riwayat bahwa Lailatul Qadar itu ada di al-ashr al-awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada yang dilakukan para ulama dan sangat banyak sekali terkait dengan 10 terakhir ini, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Khattabi, menafsirkan atau mengomentari terkait dengan syadda mi'zarahu tadi, apa wa yahtamilu an takuna qad aratta aidan al-jidd wal inkimash fil ibadah, yaitu bermakna menjauhi wanita, tadi sudah dikutip juga, dan bisa juga bermakna bersungguh-sungguh serta tekun di dalam ibadah, bil jiddi wal inkimash fil ibadah. Bahkan Imam Nawawi fi hadzal hadis mengomentari apa terkait dengan syadda mi'zarahu itu, yustahabbu ay yuzad apa minal ibadah fil ashril awakhir min Ramadan wastihbabu ihya'i layalihi fil ibadah. Maka disunnatkan untuk memperbanyak, memfullkan ibadah-ibadah. Bahkan apa yang paling dianjurkan adalah al-i'tikaf. I'tikaf di 10 terakhir. Aslinya i'tikaf itu kalau dulu di para nabi dan para sahabat tabi'in, ya mengumpulkan 10 hari tidak pulang-pulang di masjid, sehingga buka sahur juga di masjid. Kalau tidak memungkinkan seperti kita di Indonesia terutama yang tidak terbiasa karena masih siangnya ada aktivitas maka minimal beberapa jam berada di masjid dengan qiraatul Quran dan melakukan, kalau malam qiyamul lail, setelah tarawih mungkin dilanjut dengan tadarus ya, dengan niat nawaitul i'tikafa sunnatan fil masjid lillahi ta'ala, itu agar tidak loss ketika akhir di bulan Ramadan dengan melakukan hal-hal yang mungkin bersifat tidak penting. Sehingga ini momen terhebat al-ashrul awakhir. Ada yang mengatakan khairun minal ashril awakhir fi Dzulhijjah. Beberapa ulama mengatakan bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan lebih baik dari 10 terakhir di Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ahya lailahu, yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya apa? Yakni ay sahrahu fa ahyahu bi ta'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Wa ahya nafsahu bi sahrihi fihi li'anna naum akhul maut, maka meninggalkan tidur, tidak memperbanyak tidur. Kenapa? Karena tidur saudaranya atau temannya mati. Ibnu Jabir misalkan ketika masuk 10 terakhir beliau mandi. Kanu yastahibbuna ay yaghtasilu kulla lailatin min layal, bahkan setiap malam mandi sebelum memasuki malam 10. Setiap malamnya dia mandi dan melakukan wangi-wangian. Demikian juga Imam An-Nakhai melakukan hal yang sama. Dan ini malam yang paling dirindukan oleh salaf dan juga mungkin para ulama khalaf, melakukan kebaikan yang tiada taranya. Mudah-mudahan kita termasuk
yang menghidupkan malam-malam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa tahu kita adalah bagian yang dituju oleh Allah menerima Lailatul Qadar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan jasmani dan juga kekuatan rohani, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah selalu, dan Ramadan benar-benar menjadikan kita istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.